Oke. Mas Adi tak jadikan host terus aku langsung keluar ini ya. Aku Siap, siap, Pak. Oke. Selesai ini. Mas Rajib. Baru 11 Mas Rajib. Oke. Kayaknya semakin sedikit ya. Menguap. Sebentar lagi ya Mas ya. Oke. Dirubah ininya. Background-nya. Dian Ayu. Ahmad Faus. Kita mulai saja Mas Rajib. Iya Pak. Saya dulu tak ngasih pengantar terkait dengan pemanfaatan data kelerengan. Nanti dilanjutkan Mas Rajib untuk mempraktekkan ya. Iya. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertemuan yang ke-10 kalau nggak salah ya. Jadi sudah banyak materi yang sudah diterima. Nah, pada kesempatan malam hari ini
kita akan kembali melanjutkan materi lanjutan terkait dengan analisis GIS-nya. Nah, malam ini kita akan lebih memperdalam mengenai pembuatan peta kelerengan, ya, atau peta kemiringan lahan. Namun sebelumnya, sebelum nanti dipraktekkan oleh Mas Rajib untuk aplikasi GIS-nya, saya akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan pemanfaatan data kelerengan dalam pengelolaan sumber daya air. Itu seperti apa? Ya. Saya mulai saja. Baik, teman-teman sekalian, jadi ini khusus mengenai analisis kelerengan atau kemiringan lahan. Saya sudah mencoba mengumpulkan beberapa analisis yang berkaitan dengan kelerengan lahan. Yang pertama adalah erosi lahan. Dalam pengelolaan sumber daya air, itu ada 3 aspek utama atau 3 pilar utama. Yang pertama itu konservasi, yang kedua itu pendayagunaan sumber daya air, dan yang ketiga itu pengendalian daya rusak air. Nah, di dalam aspek konservasi sumber daya air, itu hal yang paling utama itu adalah kekritisan lahan. Seberapa kritis suatu daerah itu sangat diperlukan untuk menentukan kebijakan konservasinya. Nah, untuk membuat peta kekritisan lahan itu unsur yang paling penting itu adalah erosi lahan. Nah, erosi lahan itu sangat berpengaruh dalam pembuatan peta kekritisan lahan. Nah, kita lihat coba untuk erosi lahan ini. Data atau peta kelerengan lahan merupakan salah satu unsur penting dalam analisis erosi lahan. Jadi nanti kita bisa lihat bahwa kelerengan itu sangat dominan atau sangat penting untuk menentukan seberapa besar erosi yang terjadi pada suatu daerah. Nah, ini gambaran erosi gitu ya. Erosi ini lahan yang terkena erosi akibat daya rusak air. Itu seperti ini. Nah, seberapa besar sedimen yang terangkut, nah itu nanti bisa dihitung. Nah, hal yang termasuk utama itu adalah kelerengan lahannya. Kalau kita lihat rumusnya, ini adalah prediksi erosi lahan berdasarkan persamaan Ussel. Itu A itu adalah besarnya erosi lahan, itu perkalian dari R KLS CP. Nah, kalau kita lihat ada 2 faktor utama L dan S. L itu adalah faktor panjang lereng dalam meter, kemudian S ini adalah faktor kemiringan lereng ya, atau kemiringan lahan. Nah, sehingga analisis pembuatan peta kelerengan itu menjadi sangat penting ketika kita akan melakukan analisis erosi lahan. Ya, jadi ini nanti bisa menjadi pelajaran penting bagi teman-teman bagaimana membuat peta kelerengan lahan. Salah satunya untuk menghitung seberapa besar erosi yang terjadi di suatu wilayah. Biasanya satuannya itu dalam ton per hektar per tahun. Dalam 1 tahun, dalam luasan hektar tertentu atau 1 hektar itu berapa ton sedimen yang terangkut. Nah, itu sangat penting dalam melakukan perhitungan konservasi sumber daya air kaitannya dengan bagaimana upaya kita nanti supaya erosinya itu bisa lebih diatasi.
Halo, Pak Adi. Halo, teman-teman yang lain. Putus ya ini ya Pak Adi ya? Iya, sepertinya Pak. Wah, malah hilang. Oke, kalau gitu sambil menunggu mungkin ya. Jadi yang disampaikan Pak Adi itu terkait dengan erosi ya. Jadi ada usul itu memang salah satu prediksi pada saat kita akan mengkaji di suatu lahan. Jadi di situ ada salah satu faktornya yaitu adalah kemiringan lereng. Nah, tadi disampaikan itu ada panjang lereng sama apa namanya? L sama S ya. Nah, kemudian dari belum dari situ kita lah ini sudah biar nanti teruskan. Halo Pak Adi, di mute. Tadi keluar. Oh, maaf. Udah denger ya, Mas ya? Sudah. Berarti saya ulang anunya ini ya, uploadnya ya. Iya, tadi sempat hilang. Ya, baik teman-teman. Jadi saya ulang sekali lagi bahwa data kelerengan atau peta kelerengan lahan itu sangat penting untuk analisis erosi lahan. Di tabel itu kita bisa lihat ketika misalnya kelerengannya antara 25 sampai 40 dinilai 30 misalnya, maka nilainya 6,8. Semakin tinggi nilai kelerengannya, semakin besar nilai LS-nya. Ya, artinya nanti erosi lahannya semakin besar, potensi terjadinya erosinya semakin besar. Nah, itu nanti teman-teman belajar bagaimana membuat peta kelerengan agar salah satunya bisa dimanfaatkan untuk erosi lahan. Yang berikutnya desain ya, desain bangunan-bangunan air. Salah satunya revetment. Revetment itu bangunan pengaman dari gaya rusak air, biasanya dipasang di pantai atau di tepi sungai besar yang potensi gempuran airnya Putus lagi nih. Bentar, hubungi dulu. Sebentar, lagi proses join lagi. Bahan-bahan kemarin sudah disimpan ya, sudah dicoba juga kan ya. Nanti kita akan mencoba dari bahan kemarin yang sudah dibagikan. Jadi bagaimana membuat peta kelerengan dari bahan tersebut ya. Gimana ada sambil menunggu Pak Adi, ada ini enggak? Ada diskusi ya dari hasil kemarin yang sudah dilakukan. Ada yang mencoba atau belum? Halo? mohon maaf, ini koneksinya kurang bagus, tapi ini sudah
Dengar ya, Mas Rajib ya? Dengar Pak, dengar Pak. Nah, ini udah stabil ini sekarang. Oke, baik, saya ulang. Jadi untuk yang desain revetment, ini adalah daerah yang akan dilindungi berupa jalan. Kemudian ini adalah elevasi muka air. Nah, kemiringan lahan yang ada di sini ini sangat diperlukan untuk perencanaan revetment. Ini ya, ini gambar revetmentnya. Kemudian ini adalah permukaan air laut. Nah, ketika air laut pasang tertinggi itu seberapa tinggi, kemudian level yang ada di sini berapa meter dari muka air laut, itu sangat diperlukan kemiringannya. Ya, sangat diperlukan. Nah, kemudian nah ini ya. Ini teman-teman bisa lihat bahwa seberapa besar kemiringannya itu sangat berpengaruh terhadap penentuan material yang akan kita gunakan ya, agar tidak terjadi longsoran atau erosi ya. Nah, ini data kemiringan ini sangat-sangat diperlukan ya. Baik kemiringan yang istilahnya skalanya skala besar sampai dengan skala yang lebih rinci gitu ya. Nah, itu nanti sangat diperlukan. Oke, yang berikutnya itu desain saluran. Ya, desain saluran. Sama dengan yang revetment, bahwa data atau peta kelerengan itu merupakan salah satu unsur penting dalam analisis. Kalau ini analisis hidrolika salurannya. Ya. Ketika kita membuat desain sebuah saluran, di samping kita harus mengetahui seberapa besar luasan tampang basah airnya ini, kita juga harus mengetahui seberapa besar kemiringan salurannya itu. Ya, kemiringan saluran kita bisa menentukan misalnya 0,005 gitu ya. Jadi itu diambil dari X-nya perbandingan antara sumbu Y dengan panjang sungainya. Ya. Itu tentunya kalau dia terlalu landai, ya, maka aliran airnya tidak cukup untuk menggelontorkan air. Tetapi kalau terlalu curam, itu juga pada akhirnya nanti perbedaan tinggi antara elevasi yang satu dengan yang lain itu kurang pas. Kurang pas itu dalam artian nanti kita menggali salurannya menjadi lebih dalam gitu ya. Jadi harus dicari suatu elevasi yang paling sesuai. Nah, untuk menentukan elevasi itu juga sangat diperlukan data kelerengan tadi. Ya, kelerengan tadi. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada perumus ya, rumus yang saya perlu garis bawahi bahwa untuk menentukan V, kecepatan ini ada unsur S-nya. S itu adalah kemiringan dasar saluran. 1/N kali R itu jari-jari hidrolis pangkat 2/3, kali S pangkat setengah. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwa S ini adalah merupakan salah satu unsur terpenting dalam penentuan desain hidrolika saluran. Gitu ya. Jadi sehingga nanti ini ketika kita bicara mengenai kelerengan lahan, kemiringan lahan, maka banyak sekali hal-hal yang terkait dengan hal tersebut. Terutama ketika kita menentukan atau membuat desain bangunan air ataupun kebijakan, untuk menentukan kebijakan. Oke, yang berikutnya tadi udah revetment, kemudian sudah saluran. Kita lihat misalnya bendung. Bendung ini sangat penting juga. Kalau kita lihat di sini, ini adalah gambaran salah satu desain bendung di Pitap ya, Bali. Ini bendungan sebenarnya. Ini kan elevasinya sangat kelihatan. Jadi mulai yang di hulu bendungan, kemudian di bendungannya, di damnya, kemudian di bagian hilirnya. Nah, ini data detail mengenai kemiringan lahan ini sangat diperlukan.
baik untuk penentuan volume waduknya, untuk penentuan analisis hidrolikanya, ya, untuk penggambaran detailnya ini sangat diperlukan data-data kelerengan yang ada di situ. Ya. Ini untuk desain bendung atau bendungan, ya. Bendung atau bendungan ini hampir sama lah, secara prinsip hampir sama. Nah, kalau kita lihat di gambar detailnya di sebelah kanan, ini misalnya ada bendungan ini yang kita arsir itu, ya. Kemudian ini elevasi airnya. Nah, sebelum ada gambar ini tentunya ada gambar muka tanah asli, ya. Muka tanah asli misalnya gambarnya di sini. Nah, misalnya gini. Nah, ini kelerengannya ini kan data kelerengannya kan sangat dibutuhkan. Seberapa banyak kita menggali, seberapa banyak nanti kita akan menimbun di bagian sini, di bagian sini. Nah, itu nanti tergantung dari peta kelerengan lahannya. Jadi nanti akan ketahuan seberapa banyak akan kita keruk, seberapa banyak akan kita timbun. Ya. Cut and fill-nya akan kelihatan ketika kita mengetahui data detail kelerengan. Baik, yang berikutnya, ini masih tentang kelerengan, itu juga berpengaruh terhadap alokasi air. Ya. Alokasi air itu intinya bahwa ketika kita punya sumber air, maka di mana saja tempat-tempat yang akan kita rencanakan sebagai lokasi pengguna air. Itu bisa berupa perumahan, bisa berupa lokasi perkantoran, bisa berupa sawah, irigasi, dan lain sebagainya. Ya. Sehingga elevasi sumber air itu dan elevasi lokasi pengguna air sangat penting dalam perencanaan. Ya. Kalau kita menggunakan gravitasi itu pasti jauh lebih murah dibandingkan ketika kita harus melakukan pemompaan ke daerah yang lebih tinggi. Nah, sehingga peta kelerengan secara umum di sebuah daerah layanan air atau DAS itu menjadi sangat penting, ya, ketika kita akan merencanakan, ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini misalnya ada bendungannya, ya, kemudian dialirkan. Nah, ini kan bisa dialirkan di daerah permukiman, di daerah irigasi, ya, kemudian di sini ada industri, ya, kemudian di sini ada daerah pengguna lain. Nah, elevasi masing-masing lokasi ini sangat diperlukan. Nah, sehingga kalau kita punya data atau peta elevasi atau kelerengan lahan tadi, karena kelerengan kan pasti ada angka-angka elevasinya, ya. Nah, itu sangat memudahkan kita untuk memploting, merencanakan daerah-daerah mana yang menjadi sumber, daerah mana yang akan menjadi lokasi-lokasi pengguna air. Nah, itu untuk lokasi air, ya, alokasi air. Kemudian ini terakhir, ini sebenarnya banyak sekali hal-hal yang di dalam pengelolaan sumber daya air yang membutuhkan support data kelerengan lahan. Ini dulu pernah ada satu studi, ya. Studi ini mengenai analisis deposit Gunung Merapi dalam penentuan kebijakan pengaturan pengambilan galian material. Jadi maksudnya gini, teman-teman. Material Merapi itu di sungai-sungai yang dilewati oleh material Merapi itu dibangun sabu, bangunan sabu. Nah, ketika sabu itu penuh, maka seharusnya itu digali dengan cara dimanfaatkan material galian C-nya, baik berupa pasir, batu, dan lain sebagainya. Itu memang harus dikeruk, ya. Karena kalau itu dikeruk kosong, kemudian nanti ada lahar dingin lagi, maka sabu itu bisa menampung sedimen baru dan tidak menimbulkan banjir lahar yang terlalu besar di daerah hilir, di daerah perkotaan Jogja. Tapi kalau tidak dikeruk, maka ketika ada banjir lahar, banjir laharnya akan langsung turun ke bawah karena sudah penuh sabunya. Nah, sehingga memang sudah seharusnya itu diambil material material galian C-nya, tetapi harus diatur seberapa besar kita boleh mengambil material galian C itu.
Jangan sampai kita gali tapi sampai membahayakan bangunan Sabu itu sendiri. Ya, karena terlalu dalam menggalinya, terlalu banyak mengambilnya sampai terjadi namanya scoring ya, scoring kemudian menggerus sabunya, kemudian sabunya bisa runtuh. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Nah, makanya dalam studi ini saya pernah ini teman-teman bisa lihat. Ini adalah penampang memanjang ya, penampang memanjang dari lereng Merapi. Kalau tidak salah ini Sungai Gindol kalau nggak salah ya. Ini mulai dari atas sampai dengan ke bawah. Yang hijau ini adalah material Merapi ketika letusan tahun 2010. Yang hijau. Ini materialnya. Jadi artinya ada penambahan. Garis yang bawah ini adalah elevasi ketika 2009. Ya, kemudian yang atas ini elevasi ketika 2010 dan 14. Nah, ketika ini hijau, maka kita bisa mengidentifikasi bahwa daerah itu mengalami penambahan deposit. Tapi yang merah-merah ini dia mengalami pengambilan yang melebihi dari kapasitasnya. Ya, jadi over pengambilannya. Nah, ini kita lihat misalnya di poin A ini ya, yang A. Saya mempunyai data kelerengan di Merapi itu tahun 2009 yang warna hitam, kemudian 2010 yang warna biru, dan 2014 yang warna merah. Ini artinya seperti apa? Artinya ketika di sebelum Merapi meletus 2010 itu elevasi sungainya segini. Nah, ketika Merapi meletus maka dia bertambah depositnya, elevasinya naik setinggi ini garis biru. Kemudian 4 tahun kemudian setelah dikeruk maka pengerukannya itu baru setengahnya. Nah, artinya masih ada sisa deposit ya yang bisa diambil sehingga tidak melebihi ambang batasnya. Kalau kita mengambil 2009 itu sebagai baseline-nya. Nah, yang B yang atas ya, yang B itu 2009 di bawah. Ya. Kemudian 2010 itu di sebelah sini. Lah 2014 kok malah naik lagi. Lah karena masih ada deposit di atas yang kemudian turun ke bawah sehingga dia malah menutupi. Jadi elevasi di 2014 lebih tinggi dari 2010. Nah, ini artinya deposit di B ini masih sangat banyak. Nah, kalau kita lihat di C, ya di lokasi C, ini 2009 di sini, 2010 di sini, tapi sudah dikeruk. Nah, tapi pengerukannya itu jauh dari kapasitas yang ditentukan. Ya. Jadi harusnya ini dasar sungainya di sini, tapi lebih dalam dari dasar sungai yang ada. Ini yang membahayakan yang seperti ini. Nah, sehingga waktu itu ada kebijakan, kalau kita bisa lihat di sebelah sini ya. Nah, itu yang daerah hijau-hijau ini adalah plotting untuk penambangan dengan kuota. Ya. Jadi sudah ada kalau mau ada izin penambangan di situ, maka kuotanya sekian meter kubik atau sekian juta meter kubik. Itu sudah jelas. Nah, ketika di daerah yang merah-merah ini, di samping ada kuota, ada persyaratan. Ya, ada persyaratan, jadi ada patok-patok, tidak boleh melebihi dari yang sudah ditentukan. Nah, itu studi yang terkait erat dengan elevasi tadi ya. Jadi kelerengan Merapi kita ukur di 2009, 10 dan 14 sehingga kita bisa menentukan kebijakan pengambilan deposit. Nah, itu sangat perlu sekali. Itu teman-teman sekalian. Jadi ini adalah gambaran-gambaran mengenai pentingnya kita bisa menampilkan data atau peta elevasi lahan baik dari yang skala kurang detail sampai dengan skala yang detail. Nah, pemanfaatannya apa ya seperti yang tadi saya sampaikan, bisa untuk desain bangunan, bisa untuk erosi lahan, bisa untuk
penentuan kebijakan pengambilan deposit material di Gunung Merapi dan lain sebagainya. Sebenarnya masih banyak lagi ya hal-hal yang terkait dengan kelerengan ini. Intinya kemampuan teman-teman untuk bisa membuat data ini nanti sangat penting sekali dan sangat memberikan kontribusi dalam pengelolaan sumber daya. Nah, untuk lebih detailnya nanti akan dipandu oleh Mas Rajib untuk penggunaan aplikasi GIS untuk pembuatan peta kelerengan. Itu mungkin dari saya yang bisa saya sampaikan. Nanti silakan Mas Rajib bisa melanjutkan. Silakan Mas Rajib. Pak Adi. Ini kok semakin menipis jumlah pesertanya. Pada kemana yang lain? Ini yang datang juga cuma senyum-senyum aja. Gimana? Ada info nggak yang lain pada kemana? Mungkin malam mingguan, Pak. Wah, berarti yang nggak datang ini udah punya pasangan, ini yang datang jomblo-jomblo, Pak. Aduh, payah banget. Aduh. Oke, udah kita melambungkan inilah di sini. Oke, terima kasih Pak Adi atas penyampaiannya. Memang banyak sekali ya beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan dengan basis data kelerengan. Oke, di sini saya akan, semoga teman-teman sudah menginstal ya, menginstal terkait sama apa aplikasinya dan juga sudah mendownload yang sudah kemarin saya sampaikan di WhatsApp. Ada yang belum dapat bahannya? Nah, ini salah satunya yang pernah kita lakukan. Di sini ada kajian laju erosi dan tingkat bahaya menggunakan metode USEL ya, Universal Soil Loss Equation. Jadi tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Adi. Ini ada rumusnya, kemudian data-datanya kita juga bisa olah menggunakan GIS, yaitu menggunakan ArcGIS di sini. Ini ada beberapa bahan-bahan gitu ya. Kemudian dari bahan-bahan ini ada salah satunya yang terkait dengan malam ini, yaitu panjang kemiringan lereng. Dengan adanya beberapa data yang kita kalkulasi, maka kita dapat mengetahui laju erosi di daerah tangkapan air Bendung Randu Gunting. Jadi kurang lebih demikian. Jadi nanti kita bisa juga overlay dengan data-data yang lain, misalkan lahan kritis, kemudian ada juga daerah rawan longsor dan rawan kekeringan, misalnya seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut ke aplikasinya. Di mana tadi aplikasi saya? Bentar. Oke. Oke, teman-teman bisa lihat ya di layar, ini adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk membuat peta kemiringan lereng, terutama menggunakan aplikasi ArcGIS. Alat dan bahannya di sini untuk alat kita pakai ArcGIS 10 sekian ya. Nanti teman-teman mungkin ada yang berbeda, tidak masalah. Di sini kita akan menggunakan fasilitas di ArcToolbox-nya, itu bisa pakai spatial analis, bisa juga 3D analis. Tetapi yang saya sering pakai itu spatial analis ya. Karena 3D analis biasanya itu ekstensinya berbayar lagi. Kalau spatial analis itu biasanya sudah include ya. Kemudian untuk datanya kita menggunakan data digital elevation model ya, atau DEM. Kemudian data yang spesifik itu kita menggunakan data DEMNAS. Yang sebagaimana kita sudah sampaikan pada pertemuan kemarin, ini data yang paling bagus untuk saat ini yang disediakan oleh pemerintah ya, dengan ketelitian sampai 8 meter ya untuk ke Jawa. Kalau untuk luar Jawa kurang lebih ya sedikit-sedikit gitu. Kemudian langkah kerjanya yang pertama
kita setelah buka ArcGIS, maka kita buka untuk ke data Demnas dan pastikan kalau bisa proyeksinya UTM. Jadi teman-teman bisa mengkonversi untuk proyeksinya. Proyeksi yang digunakan Demnas yang pada saat kita download itu menggunakan geografis, jadi satuannya derajat. Karena kita akan menggunakan dengan skala yang cukup detail, kita bisa mengkonversi menjadi proyeksi UTM dengan satuan meter. Nah, ini catatan ya. Bila teman-teman tidak memiliki data Demnas dan teman-teman itu punya data pengukuran ya dan sudah memegang data kontur, itu bisa dipakai. Di sini sebelum kontur itu bisa diolah menjadi data slope atau kemiringan lereng, maka kita harus mengkonversi dulu dengan topo to raster. Fasilitas ini juga tersedia di ArcGIS. Nah, kemudian langkah-langkah berikutnya sama. Nah, langkah-langkahnya seperti yang kemarin kita potong ya sesuai dengan SHP AOI, Area of Interest. Jadi area kajian kita. Nah, ini bisa menggunakan fasilitas extract by mass atau raster clip. Ini bebas mana yang mau dipilih. Kemudian kita baru menggunakan fasilitas slope. Teman-teman nggak perlu menghafal juga, ini bisa dicari di fasilitas search ya, slope ini. Fungsinya untuk membuat kemiringan lereng. Nah, ini sebenarnya langkahnya sudah selesai sampai sini. Akan tetapi data yang ada di sini masih mentah. Jadi teman-teman belum terklasifikasikan, belum berbentuk SHP. Jadi pada saat akan menggunakan untuk keperluan yang tadi Pak Adi sebutkan dari A sampai Z itu belum bisa. Oleh karena itu ada beberapa langkah yang perlu kita kerjakan selanjutnya setelah kita mendapatkan peta slope yang mentah ini. Yang pertama apa? Kita mengklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu karena banyak ya. Departemen Kehutanan mengeluarkan, Pertanian mengeluarkan, kemudian ada beberapa juga instansi yang lain juga mengeluarkan. Nah, ini saya mengambil salah satu dari sumbernya ASDAQ ya. Ini mungkin yang lain juga menggunakan. Jadi intinya sama, ada beberapa hal yang kita kategorikan di sini, datar, landai, agak curam, sangat curam. Cuma untuk batasannya itu mungkin beda-beda. Nah, untuk yang ASDAQ ini ada kategori datar dengan kemiringan 0 sampai 8%. Kemudian ada landai 8 sampai 15%, kemudian agak curam 15 sampai 25%, curam 25 sampai 45%, dan sisanya lebih dari 45%, lebih dari 45% itu sangat curam. Nah, langkah-langkah ini teman-teman perlu catat ya, karena langkah berikutnya ini baru mengkelaskan secara bukan secara permanen, tetapi secara ya baru mengkelas-kelaskan dengan simbologi saja. Kemudian agar ini permanen, maka kita menggunakan fasilitas reclassify ini, menggunakan kelas kelerengan di atas ya, yang maksudnya yang sama dari sumber yang kita pakai. Nah, baru reclassify ini hasilnya itu sudah paten ya, dalam artian sudah permanen di sini. Kalau di bagian simbologi ini datanya itu masih mencar, cuma kita menyimbolkan dengan kategori tertentu. Kemudian kita mempermanenkan itu menggunakan reclassify ini, sehingga kelasnya memang benar-benar kita kunci. Nah, dari langkah sebelum langkah kedua ya, dari reclassify ke atas, ini masih dalam kategori data raster. Semoga masih ingat ya, ada raster, ada vektor ya. Nah, agar kita bisa menggunakan data-data itu untuk keperluan yang lebih detail lagi, maka kita harus mengkonversi menjadi data vektor atau data
poligon dalam hal ini. Jadi kita bisa menggunakan fasilitas raster to polygon. Dan datanya itu kita lengkapi dengan keterangan di atributnya sesuai dengan yang kita butuhkan. Oke, ini langkah-langkahnya. Mari kita lihat. Oke, dari yang pertama, ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini ada hitam-hitamnya enggak di layar, teman-teman? Belum, Pak. Nggak ada, Pak. Nah, enggak ada? Iya, nggak Ada? ada. Belum ada. Enggak, layarnya clear atau ada yang mengganggu ini? Karena Tidak kalau ada yang misal kita mengganggu, buka, Pak. Clear, Tidak ya? Pak. Aman. Oke. Data yang kemarin sudah kita bagikan itu kita buka, simpan di mana itu masing-masing orang beda-beda ya. Ini oke. Ini saya sudah coba untuk klik. Jadi kita buka dulu juga. Oke. Jadi begini, biar kita lebih efektif dalam bekerja, yang langkah yang langkah tadi sudah kita jelaskan di sini. Ini kita potong sesuai dengan SHP area of interest kita. Jadi enggak semuanya kita olah ya. Nah, caranya kita bisa pakai ekstrak by mass atau kita menggunakan raster clip. Tinggal di searching aja di sini. Kita pilih salah satu aja. Ada raster clip gitu ya. Nah, clip data management, cut out of portion of raster dataset. Nah, ini kan berarti bahwa ini fasilitas untuk memotong data raster. Kita bisa pastikan dengan cara mengklik yang bagian bawah. Ini akan menuju toolbox-nya. Akan tetapi kalau kita mau langsung, maka kita klik yang atas saja. Kita biar melihat dalamnya, maka kita bisa klik untuk link-nya. Ini raster processing, kita pakai clip. Ini tampilannya. Teman-teman bisa memasukkan untuk rasternya, dem-nya di bagian sini. Kemudian outputnya kita pakai SHP DTA randu gunting ini. Nah, di sini kalau teman-teman bisa melihat ini ada batasan ya, Y maksimum, X maksimum, X maksimum kanan, kiri, kemudian Y minimum bawah. Jadi kalau teman-teman pakai ini akan bentuknya kotak. Jadi berdasarkan dengan data yang di DTA itu tetapi bentuknya kotak. Jadi kalau pengen bentuknya presisi berdasarkan poligon tersebut, maka kita pakai yang ini. Use input feature for clipping geometry. Jadi nanti bentuknya akan sesuai dengan batas das atau batas DTA randu gunting ini. Gitu ya. Semoga bisa dipahami karena kemarin sudah disampaikan. Oke, ini output datasetnya saya pakai default aja. Teman-teman bisa lihat di bagian bawah ini ada kayak tulisan berjalan ya, running text. Ini menunjukkan bahwa masih dalam proses. Nah, ini berarti sudah selesai. Nah, ini dia data yang sudah kita clip. Jadi kita sudah memotong sesuai dengan bentuk DTA yang kita akan gunakan. Bisa warnanya agak mencolok. Ini ya. Oke. Kemudian langkah berikutnya apa? Setelah kita potong, maka kita akan membuat peta kemiringan lereng. Caranya teman-teman pakai slope. Nah, ini banyak ya, ada survei slope ini untuk 3D analis, kemudian slope 3D analis, slope dan lain banyak sekali. Nah, pilih salah satu. Nah, kalau yang saya pakai itu biasanya di spatial analis di sini.
Ini ada slope, kemudian kita lihat di sini untuk fasilitasnya yang dari toolbox, ini ada di surface, sebenarnya sama ya untuk fungsi-fungsinya. Nah, kita masukkan untuk yang kita klip. Jadi kita lebih sedikit area yang sudah yang akan kita kerjakan sehingga lebih efisien dalam bekerja. Waktunya juga akan semakin efektif nanti. Nah, di sini ada output pengukurannya. Ini mau degree atau mau persen ya. Ini terserah teman-teman familiar pakai yang mana, penggunanya juga pakai yang mana. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, mana lereng. Di bagian sorotan ke atas. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada dua satuan ya. Ada derajat, terus ada persen ya. Jadi teman-teman bisa melihat bagaimana satuan ini bisa dipakai untuk mengukur keleringan kita. Di sini ada 0% ya 0%, 27%, ada 15% dan seterusnya. Jadi intinya di sini bisa teman-teman lihat kita bisa menggunakan dua-duanya tergantung dari literatur kita atau nanti satuan yang akan kita gunakan yang mana. Intinya dua-duanya bisa sama. Untuk teman-teman bisa lihat untuk 0% itu seperti ini. 0 sampai 5% gini ya. Ini datar. Kemudian dari 4% sampai 10% mulai menunjukkan ada kemiringan ya di sini 10% dan seterusnya sampai lebih dari 45 persen di sini akan kelihatan curam ya. Oke. Kurang lebih begitu. Nah, kita di sini akan menggunakan persen aja. Metode bawah kita di istilahnya seperti itu aja. Kita biarkan default gitu. Oke, ini hasilnya. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa untuk kemiringan lereng yang sudah kita buat ini masih berupa data yang range-nya sangat lebar ya. Nah, kita susah untuk membacanya. Walaupun kita tahu bahwa warna merah ini lebih curam dibandingkan dengan warna yang hijau. Nah, langkah selanjutnya ini kita ada namanya simbologi atau classify. Nah, kita bisa di simbologi. Nah, kemudian di sini klasifikasinya katakanlah ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Di sini kita ubah jadi 5. Nah, 08, 8, 14, 14, dan seterusnya. Ini sebenarnya sudah mirip dengan yang ada di sini. Tetapi biar kita lebih sesuai, maka kita akan membulatkan 15, 25, 45. Ini biarin. Gitu ya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini format labelnya. Kita bisa tambah untuk decimal place-nya 1 seperti ini. Ini bisa diganti juga. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa untuk kategorinya, pengkelasannya itu sudah berubah. Akan tetapi seperti yang kita sampaikan di depan tadi, ini masih belum permanen. Data di dalamnya itu masih range-nya masih lebar ya. Range-nya di sini masih lebar, cuma kita mengkelaskan menjadi 5. Nah, untuk menjadikan ini kelasnya
menjadi permanen, maka kita melakukan yang reclassify di sini. Oke, kita cari di search di sini. Reclass. Reclass. Oke. Cari yang reclassify, spatial analysis. Oke, ini untuk mengklasifikasikan ulang biar datanya itu memiliki kelas yang permanen seperti ini. Oke, kita lakukan untuk yang slope dem LO1. Ini berdasarkan kita bisa lihat di sini kelasnya masih banyak sekali ya. Kita jadikan 5. 8, sorry, 15, 8, 15. Oke, ini ada value ya. Jadi 08, 8, 15, 15, 25, 25, 45, 45 sampai yang paling tinggi berapa. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa nanti yang akan keluar untuk data yang baru itu adalah yang ini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi teman-teman harus mencatat yang bagian depan ini. Oleh karena itu di sini ada simbologi ya, biar kita ingat bahwa kita membuat pengkelasan yang sama persis seperti ini. Semoga bisa dipahami. Kita jalankan running. Ini seperti awal. Jika kita melakukan yang namanya apa itu namanya processing, maka di bawah ini ada running text. Itu menandakan bahwa data yang kita fasilitas yang sedang kita kerjakan masih dalam proses. Oke, ini sudah jadi. Teman-teman bisa lihat di sini sudah paten ya. Ada 5 kelas 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 kelas ini artinya yang di bawah ini 08, 81 dan seterusnya. Tetapi kita masih belum bisa mengubah isinya atau value-nya karena ini masih dalam data raster ya. Nah, teman-teman untuk bisa merubah nanti bisa dilakukan pada saat datanya dalam bentuk SHP. Oleh karena itu kita perlu untuk mengekspor konversi menjadi data vektor SHP. Nah, setelah kita sudah mendapatkan kelas yang sudah pada semacam ini, kita lakukan pengkelasan lagi. Mana tadi? Ini dia. Ini kalau teman-teman lihat, ini kayak sama ya datanya. Nah, secara visual datanya ini sama. Tetapi yang ini kita kelasnya sudah permanen, kalau yang ini masih bisa diubah-ubah lagi. Kalau teman-teman mau mengubah menjadi 6 kelas, 7 kelas dan seterusnya akan berubah menyesuaikan dengan pengkelasan tersebut. Oke, sampai sini kemudian langkah terakhir untuk processingnya sebelum kita dapatkan data yang benar-benar oke, maka kita ubah menjadi raster to polygon conversion. Oke, ini value tetap kita oke dan kita tunggu prosesnya. Nah, sekarang teman-teman punya data SHP raster ini. Saya lihat di sini ada yang cuma grid ya. Nah, kita perlu menambahkan satu
keterangan di sini lereng. Kita pakai teks aja. Nah, kita milih 1 sampai 5 itu terisi semua. 5 kelas. Nah, kita pakai grade code-nya, kita pilih dulu. Ini kita pakai fasilitas select by attribute ya. Ini query untuk 1. Maka untuk grade code 1 atau kelerengan dengan kelas 1 semua akan terpilih. Nah, kita mengisinya pakai field calculator. Tapi ingat kalau teman-teman menggunakan fasilitas ini tidak bisa di-undo. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah mengetik ya, itu akan permanen langsung. Nah, harus pakai tanda petik gini. Kelas 0 sampai dengan 8 gitu ya. Ini aja. Kemudian kita pindah lagi 2 8 sampai 15. 3 15 sampai 25. Kemudian 4 15 sampai 45. Kemudian yang 5 lebih dari 45. Oke, ini semua sudah terisi. Tinggal kita mengkelaskan lagi. Simbologi, kategori, pakai lereng. Tinggal disesuaikan lokasinya. Kemudian jadi ini untuk datar, kemudian ada sampai curam. Warnanya kita sesuaikan di sini. Nah, ini data yang sudah dalam bentuk vektor ya. Vektor, sorry. Jadi kita bisa memilih, kita bisa menghitung areanya ada berapa, luasannya dan seterusnya. Ini area sudah otomatis terkalkulat karena saya menggunakan defaultnya untuk penyimpanannya, yang mana dia tersimpan di dalam geodatabase. Oke, di sini biasanya memang secara estetik yang saat ini sudah banyak orang lakukan itu memberikan hillset ya guys. Kemarin kita lakukan juga. Kita pakai yang klik ini biarkan. Kemudian sorry, yang ini yang pilih setting. Teman-teman tinggal menyesuaikan berapa yang kira-kira sesuai. Demikian kita sudah punya satu peta lereng ya untuk daerah tangkapan air di Bendung Randu Gunting. Jadi teman-teman bisa lihat di sini kondisinya semacam ini. Nah, untuk ke jaringan sungainya itu teman-teman sudah disampaikan juga kemarin.
Nanti coba dicek lagi, nanti ditambahkan kalau misalkan sudah ada, sehingga teman-teman bisa melihat bahwa ternyata ada jaringan apa namanya sungai, kemudian ada bendung dan seterusnya, sehingga datanya lebih lengkap. Pada saat teman-teman bikin layout, teman-teman bisa menyesuaikan ya untuk isi yang akan ditampilkan di peta tersebut. Akan menggunakan set atau tidak itu tergantung dari kebutuhan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan. Pak, izin tanya Pak. Ya, silahkan. Arul. Untuk pengklasifikasiannya itu jumlahnya 5 itu tergantung kebutuhan apa bagaimana ya Pak? Itu sudah ada ketentuan. Jadi kita tinggal memakai ketentuan dari mana. Kalau yang tadi saya referensi itu dari ASDAQ ya. Itu biasanya juga dipakai untuk ke PU, untuk kehutanan, juga untuk ke yang mana saya nggak begitu yakin. Jadi untuk penggunaan jenis-jenis kategori kemiringan itu nanti teman-teman bisa menggunakan referensi, akan menggunakan referensi dari Kementerian Kehutanan, Pertanian atau PU nanti akan berbeda-beda. Walaupun perbedaannya itu nanti lebih ke arah pendetilan ya. Misalkan kalau PU dia itu mau menggunakan untuk DED gitu, dia tuh akan membutuhkan yang lebih detail lagi. Misalkan tadi kita 0 sampai 8 untuk kelas kemiringan lereng ya. Itu dijadikan 1. Mungkin di PU itu 0 sampai 3, 3 sampai 8, katakanlah gitu. Karena mereka akan membuat drainase katakanlah gitu. Terlalu global mungkin kalau dirasakan dengan kelas yang sudah ada, maka mereka merigid lagi untuk kelas tersebut. Jadi nanti bisa melihat referensi kalau untuk kelasnya. Oke, begitu Arul? Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, malam mingguan ini. Ya, yang mau malam mingguan lagi siapa? Dian, Anastasia, Muhammad Arsil. Silakan. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Coba yang pakai laptop bisa salah satu share screen. Mumpung ini berapa ini? Cuma ya, ini privat ya. Jadi teman-teman nggak usah takut salah atau bagaimana karena teman-teman masih di tataran kuliah ya. Jadi kalau misalkan salah itu tidak apa-apa. Yang penting teman-teman bisa dan mau untuk mencoba. Siapa ada volunteer satu bisa untuk share screen kan? Boleh Pak, saya Pak. Saya Silakan. belum mahir ya Pak. Nggak apa-apa kalau sudah mahir jadi ini Palah, jadi jadi pemateri nanti. Oke, silakan. Oh, Dian ini hostnya Palah. Iya ya Pak. Ayo. Ini santai aja kita ya. Yang penting teman-teman paham alurnya, jadi nanti tinggal dilakukan pengulangan untuk daerah-daerah yang teman-teman akan kaji. Oke, silahkan. Bahannya sudah ada ya Dian ya? Masih di mute itu? Suaranya kalau mau kedengaran, mute-nya di unmute dulu. Di unmute dulu Dian. Aku tidak bisa mendengar suara hatimu. Oh, Nah, kelihatan dengar Pak. sekarang. Kelihatan. Ya. Sudah memproses watersheet yang kemarin belum? Yang kalau belum berarti satu ini diolah semua. Kalau masih Baru belum punya batasannya.
Kemarin data dari Pak Radit ya ini Pak, baru saya masukkan. Iya, kemarin kan sudah kita lakukan apa namanya istilahnya praktek ya untuk pembuatan batas dasnya. Nah, itu Iya, yang untuk clipping. Kalau nggak ada nanti dicoba dulu, tapi kalau sekarang pakai keseluruhan aja karena belum ada batasan dasnya ya. Dan langsung ke bagian slope aja. gimana Pak? Jadi ya, jadi cari di searching itu slope, tab pencarian, tab pencarian, tab. Bentar. Oke. Mana ya Pak? Oh, belum diaktifkan itu. Coba ke kiri terus, ke kiri. Dekat yang merah-merah toolbox itu. Enggak, sudah ada di situ. Nah, ya kiri. Itu katalog kanan terus sampai antara katalog dan art to box. Oke, Oh, itu ini. search. Ingat-ingat tempatnya. Ini. Oke, sekarang karena sudah ada ininya ya, demnya, kita anggap ini sudah dipotong dan sudah diubah proyeksinya menjadi UTM. Nah, untuk mengubah menjadi data slope atau kemiringan lereng, silahkan di situ cari namanya fasilitas slope, SLOPE. Oke, enter, dan nanti akan banyak sekali pilihan toolsnya. Nah, pilih slope yang spatial analis. Ini Pak. Ya, dari situ nanti kan akan muncul beberapa hal ya, sumber datanya dan seterusnya. Masih menunggu. Iya Pak, agak lemot. Grogi mungkin. Laptopnya Pak yang grogi. Iya. Slope. Nah, ini kan muncul fasilitas slope. Nah, di bagian atas itu ada input raster, itu masukkan dengan dem lokasi ya, div ya. Oke, ini tempat penyimpanannya mau default atau mau dipilih di lokasi yang diinginkan. Diinginkan aja Pak. Oke, berarti dipindah untuk tempat penyimpanannya. Silakan pilih foldernya di mana. Itu latihan 1 udah ada. Oke. Kasih nama. Nah, untuk raster ini memang agak apa namanya? Agak kurang fleksibel ya. Pada saat kita memberikan nama untuk data raster, itu kalau bisa jangan panjang-panjang dan tidak boleh ada spasi. Silahkan, dengan ketentuan itu silahkan dikasih nama. Slope. Ini datanya nanti outputnya slope langsung. Slope. Ini Pak. Nah, coba. Ini agak panjang, siapa tahu moga-moga bisa ya. Save. Nanti di terlalu panjang, jadi slope aja coba. Slope. Save. Oke. Nah, itu yang kayak tadi. Jadi memang agak sedikit reveal ya kalau kita dengan raster itu. Kalau bisa sependek mungkin untuk namanya. Dan tidak boleh ada tanda yang spasi atau underscore dan sebagainya. Nah, output pengukurannya ini
ada opsional di situ ya, mau persen atau degree, pakai degree aja mungkin ya. Oke, kalau sudah di oke, Z faktornya biarin aja. Oke, sambil menunggu. Ini kita agak santai. Kemarin kita padetin untuk materinya ya. Moga-moga bisa diikuti di YouTube. Iya, Pak. Belum keluar. Coba lihat di geoprocessing. Sorry di atas. Ada tab customize. Geoprocessing. Agak ini jumbo ya. Antara geoprocessing atau customize lokasinya. Geoprocessing. Kemudian di situ ada result. Dibuka result. Bukan result. Result di bawah itu. Ya. Coba current session. Nah, itu dibuka plusnya di depan. Nah, itu berarti ada kayak jam pasir ya. Pernah nonton ini enggak film-film Timur Tengah Aladin gitu. Itu ada jam pasir itu masih menunjukkan bahwa itu diproses. Nah, kalau sudah keluar martil itu berarti sudah selesai. Jadi kalau teman-teman sedang memproses kemudian kok nggak keluar-keluar, lihat di result ini. Apakah dia itu prosesnya sudah selesai atau masih berjalan. Bisa dipahami ya? Iya, Pak. Oke, ini sudah mendapatkan kemiringan lereng. Nah, kemiringan lereng ini masih berupa data mentah. Nah, data ini harus dirapikan agar teman-teman bisa membacanya dan mempergunakan sesuai dengan kepentingan kegiatan kajian atau kegiatan proyek ya. Nah, langkahnya setelah ini coba dikelaskan dulu menggunakan fasilitas simbologi, klik kanan, kemudian di situ ada properties, klik kanan di slope, kemudian pilih properties, nah kemudian pilih simbologinya. Nah, di simbologi itu nanti teman-teman pilih yang untuk pengkelasan simbologi. Nah, di situ classified, kemudian kelasnya itu kan 9. Ya kan, di sebelah kanan atas. Nah, itu ada kelas 9. Nah, itu dibuat jadi 5. Oke. Kemudian ini kan masih diatur oleh ArcGIS ya. Itu Iya, Pak. menggunakan klasifikasi metode natural break. Nah, kita akan menyesuaikan dengan referensi kita, maka pilih classify itu. Klik tombol classify. Nah, kemudian di situ silahkan mengetik di bagian kanan itu ada kotak bawah, kanan bawah ada kotak yang putih itu. Nah, itu disesuaikan dengan pengkelasannya 0 sampai 8. Jadi tulis 8, 0 nggak usah ditulis. 0-nya nggak usah. Karena kan langsung 0 kan. 8, kemudian di situ 15. Kemudian 25. Halo. 25. Itu 15. 15. 25. 45. Kok jadi gini, Pak? Nggak apa-apa, memang dia itu akan menyesuaikan. Nah, tugas kita memastikan. 25. Oke. Itu 45. Ini biarin. Kalau yang terakhir biarin. Ini 45. Yang ini? Yang terakhir, Pak. Oke, sebentar. Ini. Oke. Sorry Dian. Ini kan satuan kita persen ya. Jadi persennya ini tolong diklik dulu. Simbol persen di sebelah atas break, di sebelah break value-nya. Sudah. Nah, ini klik cetek lagi.
Aduh. Sudah. Jangan dikembalikan. Nah, ini 40 atau 45 Mas Rajid? 45 Pak, kita pakai 45. Nanti kalau teman-teman mau kegiatan yang sebenarnya itu tinggal referensinya pakai yang mana. Oke. Oke Diulang ya, Pak. lagi. Enggak, di sini diulang lagi yang atas. 8, 15. Karena tergantung apa referensinya, banyak sekali yang mengeluarkan kategori kemiringan lereng. Ada yang 40, ada yang 45. Ini juga ada yang 0 sampai 3, ada yang 0 sampai 5, 0 sampai 8. Kita pakai salah satu ini. Nanti teman-teman pastikan untuk kalau mau membuat klasifikasi ini referensi akan digunakan yang mana. Jadi kalau teman-teman bekerja di kehutanan ya pakai dari kehutanan. Jangan dari di kehutanan teman-teman pakai dari PU, nanti akan sangat ini apa namanya rancu. Sekarang oke. Oke, ini labelnya, ini kan komanya banyak banget ya. Bisa diklik di label atas, tulisan label, klik format label. Oke, di situ untuk number of decimal places itu diklik aja. Nah, kemudian kita kasih berapa? 1 aja di belakang koma. Oke. 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 Oh iya. Berarti tadi pada saat menganu slope itu kan ada pilihan degree dan persen ya. Yang tadi saya rujuk itu untuk yang persen. Di sini coba di result, Dian buka, di tab kiri, tab kiri. Nah itu coba dibuka di Apanya, Pak? plusnya, plus depan martilnya ini. Oke. Diklik ke slope-nya, klik sekali kemudian open. Klik kanan aja, klik kanan. Nah ini, di sini kan ada output measurement ya. Jadi apa namanya? Di sini ada satuannya itu degree. Jadi teman-teman pakai degree. Padahal yang tadi itu kita pakai persen. Nah, ini maka ada beberapa hal yang kelihatan agak beda dari yang saya kerjakan sebelumnya. Ini adalah di angkanya. Karena pada saat sudah memproses dengan degree, maka kemudian selanjutnya menggunakan persen, maka angkanya akan kembali sesuai dengan yang ada di depan ini, 0 sampai 3. Tapi kalau kita istiqomah gitu ya, menggunakan persen dari awal sampai akhir, maka akan konsisten juga angkanya nanti. Intinya untuk pengolahan nanti teman-teman lihat referensinya pakai apa. Coba Dian cari di browsing ya, di browsing coba. Di cancel nggak apa-apa. Coba buka browsernya, cari kemiringan lereng gitu. Kelas kemiringan lereng. Baterainya mau habis dia. Tiba-tiba menghilang nanti. Nah ini kan coba pakai yang image aja. Image. Nah ini kan ada banyak ya. Ini pakai persen, kemudian ada yang pakai derajat juga, tapi ini pakai kebanyakan memang pakai persen ya. Ya enggak? Iya, Pak. Oke, nah gitu kita ikuti dulu, pakai persen dulu biar apa namanya prosesnya konsisten. Sekarang kembali ke mana? Ke artisnya.
Ini di uncheck aja slope yang sekarang. Di Uncheck, di uncheck. apa ya? Uncheck itu centangnya dihilangkan di depan. Oke. Resultnya yang tadi itu dibuka. Ya. Nah, di double klik untuk slope-nya yang ini yang sudah kita running. Nah, kita edit di sini untuk namanya tambahin untuk rename di slope 1 katakanlah. Enggak yang bawah. Outputnya. Tambahin angka 1 biar beda. Nah, kemudian degree-nya kita ganti persen. Oke, kita running lagi. Oke. Jadi intinya gitu, kita harus menyesuaikan dengan referensi kita. Nah, ini kan sudah jadi juga. Coba diklasifikasikan. Agak ribet ini ngomongnya. Klasifikasikan. Nah, ini jadi 5 kelas lagi. Oke, kelas. Nah, ini kan sudah nggak usah di persen ya, karena memang sudah persen. Langsung 8, 15, 25, 45. Oke. Yang tadi itu labelnya bisa dikurangi untuk desimalnya. Jadiin 1. Oke. Di bawah bisa di rename yang 45 sampai 80 ini, Dian. Ini Klik sekali lebih dari 45 gitu. Oke. Kurang lebih gini ya. Nah, ini masih belum permanen. Nah, sekarang agar ini bisa permanen untuk angka-angkanya di sini value-nya, maka kita pakai reclassify. Di search di sini. Search itu result kanan. Nah, di situ cari reclass. Reclass aja nanti akan keluar hasilnya. Reclass. Reclass SS. Enter. Oke, cari reclassify yang spatial analis. Bawah sendiri. Di scroll. Enggak, bawah sendiri. Itu masih atas. Nah, itu. Ya. Masukkan untuk slope 1. Nah, ini reclass field-nya pakai value sudah betul. Ini old-nya itu 0 sampai 8, 15. Udah sesuai belum? Kalau sudah sesuai ya? yang terakhir ini lebih dari 45 kan, Pak? Iya, kan sudah betul 45 sampai 80 kan? Iya. Karena kita sudah mengkelaskan sebelumnya. Kalau sudah, kita tentukan tempat penyimpanannya. Output rasternya itu diarahkan, dibuka, kemudian diarahkan ke tempat penyimpanan yang diinginkan. Oke, kasih nama, ingat namanya harus singkat dan tidak ada tambahan. Reclass. Reclass. Save. Oke. Oke, ini sudah 1, 2, 3, 4, 5 ya. Memang kalau reclass itu angkanya akan bulat semacam itu. Walaupun demikian kita harus tahu bahwa arti 1 itu ya kelas yang pertama kita buat tadi 0 sampai 8 dan seterusnya. Makanya kita membuat catatan di sini slope 1 untuk kita jadikan pedoman nantinya. Angka gambarnya boleh diganti warnanya sama dengan yang di slope 1. Jangan satu-satu. Pakai otomatis yang tadi itu, pakai simbologi. Cancel aja ini. Properti simbologi. Nah, kemudian color skemanya. Nah, ini ada colornya nih, pilih color yang mana. Nah, ini colornya kan sudah
sama kan? Karena pilihan skema colornya sama dengan bawahnya. Sudah di oke? Sama. Sekarang kita akan konversi ini kan datanya raster. Jadi kita belum bisa banyak mengubah, kita belum banyak melakukan analisis spasial karena basic yang kayak usual tadi yang sampaikan Pak Adi itu adalah basis vektor. Jadi kita harus mengubah dulu menjadi vektor. Jadi di search, silahkan di search lagi. Pak, tanya Ya. dulu Pak, mau Pak. Iya, Ini silakan. bedanya reclass sama slope satu apa ya Pak? Kok gambarnya sama? Oh, sama. Iya, betul. Ya Jadi kan Pak? slope 1 ini Betul. adalah hasil klasifikasi dari manual tadi. Jadi kalau ini bisa diubah lagi kelasnya menjadi 9, 10, 11 itu bisa. Akan tetapi untuk yang reclass ini sudah paten. Jadi angka 1, 2, 3, 4, 5 ini sudah menjadi angka paten di sini. Jadi misalkan gampangnya gini. Dian ini buka halaman baru di sini. Jadi ArcGIS baru ya, ArcMap baru. Nah, kemudian ditambahkan di sini jangan ini untuk analogi aja. Jadi pada saat menambahkan data reclass, ini langsung 1, 2, 3, 4, 5 semacam ini. Akan tetapi kalau Dian menambahkan yang slope 1, maka datanya akan range-nya panjang sekali. Jadi datanya udah kekunci kalau untuk reclass ini sudah 1, 0,8 dan seterusnya gitu kan sampai kayak gini. Persis seperti slope 1 ini. Cuma di slope 1 ini cuma hal nggak permanen. Jadi aslinya dia itu nggak segini. Ini cuma kita arahkan aja. Kalau nggak diarahkan nanti dia itu akan ambiar. Jadi kelasnya akan sesukanya si ArcMap itu. Coba gini, buat pembuktian ya, Dian tambahkan plus di atas di sini ya, tambahkan slope 1. Tadi lokasi penyimpanannya di mana? Nah, slope 1 di bawah sendiri. Add. Coba kelasnya seperti apa? Ini adalah aslinya. Yes. Nah, ini kan ini kayak gini ya. 0,80 ya. Ini data yang aslinya. Kalau slope 1 yang bawah yang warna-warni ini kan sudah dikelaskan oleh Dian sendiri kan. Iya, Coba tambah data lagi, add data, pakai plus yang tadi, pakai reclass. Harusnya beda. Nah, bisa lihat perbedaannya. Jadi yang satu itu sudah kita kelaskan, yang satu belum. Jadi ya akan berbeda untuk datanya. Kalau ini cuma tampilan aja yang bawah, yang atas memang aslinya kayak gitu. Bisa dipahami nggak? Bisa Pak. Iya. Saya kan yang kalian di sini kan warnanya sama gitu loh Pak. Kayak nggak ada bedanya. Iya, warnanya sama. Oke. Intinya gitu. Ya. Oke, bisa di remove aja yang reclass sama slope 1 yang baru saja ditambahkan. Sekarang Dian search untuk raster to polygon untuk mengkonversi data reclass ini menjadi data polygon. Raster to polygon. Oke, itu paling atas bisa dipakai. Oke, input rasternya pakai yang reclass. Nah, kemudian itu value, biarkan memang value yang akan kita tambahkan. Kemudian tempat penyimpanan sama kayak tadi. Ini SHP, jadi pakai kata-kata yang sesuai dengan datanya. Ini kan data kemiringan ya. Bisa ditulis kelerengan gitu aja, kelerengan. Nanti bisa direnang. Oke, save.
Oke. Nah, ini hasilnya akan menjadi SHP. Nah, itu masih jam pasir ya. Nah, ini sudah menjadi data apa nama tadinya? Kelereng. Kelerengan yang SHP ya. Coba di close apa namanya di uncheck semua yang selain kelerengan dan lokasi randu gunting. Sisakan kelerengan dan randu gunting. Yang atas lokasi bendung randu gunting di. Oke. Ini kelerengan, coba buka atributnya. Oke, kurang 1 menit lagi ya. Ini udah ngepres banget waktunya. Nah, grid code-nya ini isinya 1, 2, 3. Padahal kita membutuhkan keterangan yang lebih manusiawi untuk dibaca ya. Jadi nanti ditambahin 1 field lagi, klik kanan, klik biasa, kemudian add field. Nah, baru ditambahkan field baru dengan jenis teks. Add field atas. Nah, kasih nama lereng gitu. Lereng tipenya teks. Teman-teman kita selesaikan ini ya. Walaupun waktunya lebih dari jam 21, tapi ini kurang dikit tanggung. Iya, Pak. Oke. Nah, ini agar bisa terpilih secara langsung berarti kita akan memilih sebanyak 5 kali ya. Query-nya 5 kali. Pakai atribut table di sini di atas kanan kanan kanan. Select by attribute, select by attribute. Nah, di sini grid code, double klik sampai di bawah itu keluar sama dengan ini bisa dipilih dari tabel di atas. Ini kan ada tombol-tombolnya ya. Bisa juga mengetik kayak yang tadi dilakukan oleh Dian. Terus get unique value, ada tombol get unique value di atas where. Klik. Ini untuk menunjukkan angka apa namanya isi yang ada di dalam field grid code. Nah, ini pilih 1. Apply. Nah, semua isian dengan angka 1 itu akan terpilih. Nah, ini kemudian di lereng klik kanan, di kata-kata lereng di sebelah kanan di atribut tabel. Nah, klik kanan, field kalkulator. Field kalkulator. Oke. Nah, atas. Oh, ini. Oh iya. Kemudian jangan lupa kalau mau menambahkan itu harus ada tanda petiknya ya. Dibawahkan di bawah lereng nih di tanda petik terus isinya 0 sampai 8. Ini, Pak. Bisa ditambahkan juga spasi. Spasi. Datar itu. Terus tanda petik lagi. Oke. Oh, jadi otomatis ya, Pak? Iya. Tapi ingat, kalau mau mengisi itu harus di-select dulu. Karena kalau nggak di-select, itu semua kolom lereng di bawah lereng itu akan terisi dengan tadi itu 0 sampai 8 datar gitu. Jadi ini agak berbahaya. Jadi sedap-sedap gimana gitu. Jadi harus hati-hati ya. Makanya di sini ada select by attribute itu harus hati-hati ya. Ini select by attribute, kemudian balik lagi ke select by attribute, diklik, select enggak ini masih terbuka. Masih kebuka sebelah kiri. Gimana, Pak? Sebelah kiri masih kebuka jendelanya nih. Oh, ini. Oh, jangan ditutup. Diteruskan. Ini karena baru dibuka lagi, coba di clear biar tahapannya bisa lebih
hafal ya. Grid code, double klik, kemudian sama dengan pakai atas itu get Unicode, unique value, sorry, 2. Apply. Nah, sekarang yang kepilih kan yang grid yang kedua. Lakukan langkah yang seperti tadi. Klik kanan di lereng, kemudian field kalkulator 8 sampai 15. Datarnya nggak usah aja, 8 sampai 15. Datarnya dihapus saja. Nanti tambahkan sendiri ya. Oke. Oke, sekarang select by atributnya diklik lagi, terus angka duanya diganti dengan 3. Apply. Nah, kemudian di sini kalkulator, kemudian 15 sampai 25. Oke. Lagi di select by attribute. 4, 25 sampai 45. Oke. Terakhir 5. Lebih dari 45. Oke. Lebih dari. Oke. Nah, sekarang sudah punya keterangan lereng ya. Di close aja atribut tabelnya sama select by atributnya. Oke, sekarang di simbologi coba kelerengannya. Ya, ini teman-teman yang lain, ini langkah dari teman kita Dian sudah selesai. Ini pilih kategori Dian. Kategoris. Apakah bisa diikuti atau ada pertanyaan? ID-nya diganti dengan kelas. Lereng ya tadi ya. Lereng. Sekarang add all value. Bawah sendiri. Add all value. Nah, di bagian atas itu uncheck aja all other value karena kan isinya ada semua. Nah, ini Dian, ini disesuaikan kelasnya 0 sampai 8, 8 sampai 15. Jadi 8 sampai 15 itu dikeatasin. Klik 8 15. Ini ada tanda panah di sebelah kanan, ke atas kan pakai itu. Nah, kemudian untuk memastikan ini enggak terpilih, maka klik di atasnya di sembarang. Biru-birunya biar hilang. Klik di lereng atau di other. Nah, sudah. Sekarang color remnya itu di klik pilih yang warna sesuai dengan kelerengan. Mana? Atas sendiri itu bisa, itu juga boleh. Oke, sudah jadi. Oke. Nah, ini hasil karya dari Dian sudah jadi peta lerengnya. Ini kan terpilih ya warna yang menyala ini di clear aja. Unselect. Bisa pakai klik kanan di kelerengan, kemudian pakai selection. Nah, bisa pakai itu. Nah, clear selected feature. Atau bisa pakai tombol yang di atas itu dekat panah apa namanya kursor warna hitam. Iya, sama aja. Oke, selamat sudah menjadi data kelerengan di sini. Ini memang langkah instan ya. Pada saat nanti teman-teman akan memproses itu mungkin ada berbagai macam trik untuk bisa menghaluskan dan lain sebagainya. Ini bisa sambil jalan nanti. Oke, yang lain apakah ada pertanyaan? Pak Adi, ini ngapunten untuk
penyampaiannya lebih dari jam 9. Gimana teman-teman yang lain? Apakah bisa mengikuti? Aman, Pak. Aman ya? Insya Allah. Insya Allah. Ya, aman. Malam mingguan di sini aman juga nih. Kayaknya Arul bahagia banget ini punya teman malam mingguan ini. Biasanya sendirian ya Arul ya? Wah, sendirian, Pak. Enggak, Ding. Ada teman, Pak. Teman ini nyata atau khayalan itu temannya? Nyata, Pak. Tapi ya cowok semua dikontrakan. Ada. Ya iya. Saya stop share ya Pak ya. Ya oke. Tinggal 9 ini. Oke, yang lain ada diskusi nggak? Ini kita sampai jam 21.10 ya. Kurang 1 menit. Nanti teman-teman coba untuk mengikuti dan buat Dian dan yang lain untuk langkah yang kemarin coba untuk dilengkapi dulu ya. Jadi jangan sampai teman-teman pada saat menginjak acara berikutnya yang kemarin belum dicoba. Jadi karena ini kita mencoba untuk lanjut. Jadi setiap tahapan itu akan saling mendukung. Begitu? Punya saya sudah, Pak, tapi nggak yang di klip itu. Gimana, Pak? Oh ya nanti dicoba ya. Apa? Karena ada beberapa cara ya untuk mengklip atau yang ini. Tapi yang mengklip itu intinya biar datanya itu nggak terlalu banyak yang kita proses. Jadi tidak memperberat si hardware kita. Jadi teman-teman bisa punya hardware yang lebih awet nanti karena pekerjaannya itu nggak terlalu berat. Begitu? Teman-teman yang lain, wah ini privat bener ini. Yang lain pada kemana malam mingguan nggak ngajak-ngajak ya. Kalian ditinggalkan ini. Pak, ini saya kok masih jadi host ya Pak? Nanti kalau berakhir rekamannya masuk ke saya berarti Pak? Ini kayaknya rekamannya itu di cloud ya kalau nggak salah. Nggak apa-apa. Dilempar ke siapa? Dikasihkan ke Pak Adi. Coba kasihkan Pak Adi nggak apa-apa. Ini di cloud. Klik kanan di partisipan dibuka, kemudian di situ ada Invite. hijau-hijau di sebelah kiri ada more gitu. Kemudian jadikan host. Gimana Pak? Partisipan. Partisipan buka, itu kan keluar nama-nama gitu kan. Oh ada more. Nah, ada more. Terus? Mereka host. Mereka host. Enggak ada Pak. Cuma edit profil picture sama rename. Di tempat Pak Adi. Oh di tempat Pak Adi. Lah ya katanya mau menyerahkan ke orang lain. Ya jangan buka tempatmu. Habis itu Ini Pak? ya sudah. Dan mereka host belum? Oh make host ya Pak? Iya. Sudah. Sudah Pak. Takutnya rekamannya masuk ke saya, nanti nggak kerekam. Enggak apa-apa. Nanti dibagikan lagi kepada yang lain. Ya, makasih Ini Pak. yang lain kemana? Ahmad Fauzi ini sama Ahmad Fatoni sama Andiriani. Apakah ada orangnya? Jangan-jangan meninggalkan ruangan ini malam mingguan juga. Ada Pak. Ada Pak. Tadi mati lampu jadi dimatikan. Hadir. Ya sudah kalau begitu. Kita sudah di penghujung acara. Tadi jam 9 ya. Ini agak melebar. Nggak apa-apa. Ini karena tadi Dian mencoba dan teman-teman juga semoga bisa mengikutinya ya. Terima kasih. Kalau nggak ada yang didiskusikan lagi, kita tutup untuk pertemuan kali ini. Ada nggak? Cukup ya? Cukup Pak. Oke, terima kasih atas Bisa partisipasinya. Kenapa? Nggak bisa absen? Waduh. Untuk presensinya? Itu nanti kontak Bu Wika atau Pak Ninjo ya. Buat itu karena kan memang sedang ada trouble di channel learning itu. Nanti coba dikonsultasikan sama Bu Wika atau sama Pak Ninjo. Iya Pak. Gitu ya. Oke,
terima kasih atas partisipasinya. Dari awal saya dan Pak Adi mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan kalau ada yang bisa, yang baik-baik yang bisa dimanfaatkan, silahkan diambil sebanyak-banyaknya ya. Dan semoga teman-teman bisa mengikuti apa yang kami sampaikan. Terima kasih atas partisipasi sekali lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, silakan bagi yang mau malam mingguan bisa keluar dari ruangan terlebih dahulu. Dan malam mingguan di sini ya. Udah telat Pak, udah malam. Oh, udah malam. Namanya malam mingguan, masa nggak malam? Pak Adi? Pamit ya, Mas. Lah, Pamit ya. dari tadi. Saya Ye. Pak Adi yang jadi host ini kok. Ye. Assalamualaikum. Salam.